Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI LSAD Magelang, dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Ayub, pasal yang ke-31 ayat 6. Ayub pasal 31 ayat yang ke-6 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri tema teladan hidup dari Ayub. Teladan hidup dari Ayub. Kalau kita mempelajari dari kehidupan Ayub, ada banyak hal yang dapat diteladani dari kehidupannya. Termasuk ketika kita belajar membaca dari kitab Ayub pasal 31 ini. Ada banyak hal yang dia lakukan dalam hidupnya, yang dapat menjadi teladan bagi kita, umat-umat Tuhan, yang dapat menjadi teladan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Ayub pasal 31, Ayub menggunakan gaya bahasa seakan dia diadili. Jadi Ayub menggunakan gaya bahasa kalau kita membaca dalam Ayub pasal 31 ini seakan-akan seolah-olah dia sedang diadili. Dan dia menggunakan kesempatan untuk membela dirinya. Dan di dalam ayat pokok kita dikatakan bahwa biarlah Allah timbang, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Ayub memberikan argumennya, pembelaannya, bahwa dia tidak bersalah. Dia mengalami banyak penderitaan, dia mengalami banyak pergumulan dalam hidupnya. Tetapi dia menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Sekalipun sahabat-sahabatnya menuduh Ayub bahwa Ayub pasti sudah melakukan kesalahan, Ayub pasti sudah melakukan dosa sehingga dia mengalami penghukuman Allah. Tetapi di dalam Ayub pasal 31 ini dia menyatakan bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak bersalah. Ayub memberikan pertanggungjawaban tentang kehidupannya di hadapan prinsip-prinsip moralitas yang benar. Kalau kita membaca dalam Ayub 31 ini, Ayub seorang yang sungguh-sungguh berusaha hidup mengikuti standar kesucian Allah. Dan kesalehan hidup dari Ayub ini bisa menjadi teladan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kesalehan hidup dari Ayub menjadi teladan bagi kita, umat-umat Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Dalam ayat 1 dikatakan, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak dara. Ayub menjaga kesucian hidupnya dengan menjaga matanya. Dia menjaga matanya untuk tidak memandang, tidak memperhatikan, tidak melihat anak dara dan lain sebagainya. Jadi dia menjaga kesucian hidupnya dengan menjaga matanya. Dan Ayub bukan hanya menjaga kesucian di dalam tindakannya saja, tetapi Ayub juga menjaga hatinya. Dalam ayat yang ke-7, Ayub 31 ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau langkahku menyimpang dari jalan
dan hatiku menuruti pandangan mataku, dan noda melekat pada tanganku, maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain, dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Jadi dia menjaga jalannya, menjaga kehidupannya, menjaga apa yang dia lakukan, menjaga hatinya, menjaga perbuatannya untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang kelima, Ayub 31 ayat yang kelima dikatakan, jikalau aku bergaul dengan dusta, atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Jadi Ayub menjauhi pergaulan yang membuat dia berdusta dan melakukan tipu daya. Ayub menjaga pergaulan hidupnya. Firman Tuhan mengatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu Ayub menjaga pergaulannya. Dia tidak bergaul dengan orang-orang yang hidupnya tidak benar, karena itu akan mempengaruhi hidupnya. Dan dalam ayat 13-23, kalau kita membaca, Ayub melakukan hal-hal yang baik. Ayub tidak pernah mengabaikan tanggung jawab sosialnya. Ayub memperhatikan orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan. Ayub tidak pernah melakukan menindas orang-orang yang dalam kesusahan. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan ketika mereka berperkara dengan aku, apakah dayaku kalau Allah bangkit berdiri? Kalau ia mengadakan pengusutan, apakah jawabku kepadanya? Jadi Ayub tidak pernah mengabaikan apa yang menjadi hak dari budak-budaknya. Ayub memperhatikan budak-budaknya. Apa yang menjadi hak mereka diperhatikan, diberikan. Ayub tidak pernah berlaku curang. Ayub berlaku benar, Ayub berlaku adil, Ayub berlaku jujur terhadap budak-budaknya. Ayub juga tidak pernah menikmati berkat yang Tuhan berikan itu untuk dirinya sendiri. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, saya baca mulai ayat 16, jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, atau memakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak turut memakannya, malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Jadi Ayub tidak pernah menggunakan berkat Tuhan untuk kepentingannya diri sendiri, untuk pribadi sendiri, tetapi dia menggunakannya. Selain untuk dirinya, dia juga berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Dalam ayat 17 dikatakan, atau memakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak turut memakannya. Dia juga memperhatikan kebutuhan anak-anak yatim, kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, memerlukan pertolongan. Ayub juga memperhatikan mereka. Ayub berbagi dengan mereka. Jadi Ayub melakukan apa yang baik, apa yang benar. Hidupnya menjadi berkat bagi orang lain, baik bagi budaknya, bagi anak-anak yatim, bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Hidup Ayub menjadi berkat. Tuhan memberkati Ayub secara luar biasa, tetapi tidak dinikmati hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi dia juga berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Juga dalam ayat 32 dikatakan,
Malah orang asing pun tidak pernah bermalam di luar, pintuku kubuka bagi musafir. Jadi Ayub memberi tumpangan kepada orang asing. Ayub memberi tumpangan kepada musafir, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ayub berbuat baik kepada semua orang, baik kepada budak-budaknya yang dia kenal, kepada orang-orang yang susah, anak-anak yatim, orang-orang miskin, janda-janda, juga kepada orang-orang yang tidak dia kenal, musafir, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, orang-orang asing. Ayub berbuat baik kepada semua orang. Itu yang dilakukan oleh Ayub. Dan itulah yang Tuhan perintahkan kepada kita umat-umatnya, untuk kita berbuat baik selama masih ada kesempatan. Berbuat baik kepada semua orang, meskipun terutama kepada saudara-saudara kita seiman, tapi kita harus berbuat baik kepada semua orang. Dan Ayub pun juga tidak pernah mendoakan musuhnya supaya celaka, tetapi Ayub mengasihi musuhnya. Seperti apa yang Yesus ajarkan di dalam Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dalam Ayub 31 ayat 29 dan 30 dikatakan, ayat 29 dan 30, apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku, dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka? Aku tak akan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya dengan mengucapkan sumpah serapah. Jadi Ayub tidak pernah mengucapkan sumpah serapah, mengutuk musuh-musuhnya, orang-orang yang membenci dia. Ayub menjaga mulutnya. Tentunya Ayub melakukan apa yang baik. Dia tidak pernah mendoakan supaya musuh-musuhnya celaka dan lain sebagainya. Dan juga Ayub selalu mewaspadai dirinya agar di dalam hidupnya tidak ada sesembahan lain selain daripada Allah. Dalam ayat 24 sampai 28, kalau kita baca di sana, saya baca ayat 24. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Dan selanjutnya, jadi Ayub tidak menaruh kepercayaannya kepada kekayaannya. Memang dia orang kaya pada waktu itu. Tetapi ketika dia kaya, dia diberkati Tuhan, dia tidak menaruh kepercayaannya kepada kekayaannya. Dia hanya menyembah kepada Allah. Dia juga tidak memperhatikan kepada matahari dan bulan kemudian menyembah kepadanya. Dia hanya menyembah Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, melihat dari kehidupan Ayub, maka layaklah dia menerima pujian dari Allah. Di dalam Ayub 1 ayat 8, ketika Allah berbicara dengan iblis, tidakkah engkau melihat hambaku Ayub? Tiada seorang pun yang seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi begitu luar biasa kehidupan Ayub, menjadi teladan bagi kita, di mana kita hidup harus melakukan apa yang baik, apa yang benar. Kita hidup menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang-orang yang membutuhkan. Ketika Tuhan memberkati kita, bukan kita nikmati sendiri, tapi kita harus berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan dan menyembah hanya kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Kita melakukan apa yang benar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat segala kasih kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kepada kami untuk mengikuti teladan dari apa yang sudah dilakukan oleh Ayub, yaitu hidup menjadi berkat
bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Hidup dengan adil, hidup dengan jujur, hidup dengan benar, dan menyembah hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.